sudah diajarkan oleh syariat supaya terbiasa bersuci, jaga diri kita dari kesucian. Kalau itu kita biasakan, maka terasa kalau kotor itu ada, nanti akan terasa. Satu ulama hadirin rahimakumullah, dia dalam berwudu selalu menjaga istinsyak. Istinsyak itu adalah memasukkan air dalam hidungnya. Jadi itu termasuk sunnah. Jadi membersihkan hidung kemudian menarik sedikit, tergantung kemampuan. Semakin dalam semakin bagus. Karena terbiasa beliau ini tidak bisa wudu kalau tidak membersihkan istinsyak tadi itu, menarik air ke hidung itu. Maka satu ketika Allah Subhanahu wa taala dengan berkah sunnah yang diamalkan ini, beliau bisa mencium mana makanan yang haram dan mana makanan yang halal. Jadi kalau ada makanan haram itu bisa cium, dikasih oleh Allah satu penciuman. Ini ulama mutaakhirin, ulama sekarang. Jadi kalau beliau dibawa dalam rombongan ulama, nanti beliau dulu dipersilahkan dulu pada hidangan. Maka beliau cium satu persatu. Oh ini tidak, dia haram. Haram dalam hal maknawi, bukan zahir. Daging kambing memang zahirnya halal, tapi haram secara makna. Maksudnya apa? Cara mendapatkannya nggak benar. Misalnya di zaman sahabat Nabi SAW ada seorang menyuguhkan kepada Nabi SAW daging. Maka Rasulullah bersabda, ini daging belum jelas. Kenapa? Ditanya, siapa yang punya daging ini? Ternyata seorang wanita yang telah menyembelih, menjual kambing tadi. Wanita tersebut belum izin sama suaminya. Ini mukjizat baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi itu ada dikasih karomah kepada ulama-ulama di akhir zaman karena mengamalkan sunnah, yaitu memasukkan air ke dalam hidung tadi itu dengan membersihkan hidung, rongga hidung. Hadirin itu satu bagian, belum yang lain. Artinya setiap kesucian itu di dunia saja ada, Allah kasih manfaat, barokah, apalagi nanti di akhirat. Jangan sekali-kali sepelekan sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, termasuk khususnya dalam beristinja, karena itu akan menyempurnakan daripada nilai ibadah kita. Rahimakumullah, kita anggap kalau kita wudhu menggunakan air yang banyak, itu kita merasa sempurna. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan perkara yang tidak baik. Wudhu, kerannya dibuka full, kemudian kita berwudhu sampai kita merasa puas 5-6 kali. Padahal di dalam aturan syariat, wudhu itu adalah semakin sedikit menggunakan air semakin sempurna. Tapi menurut kita, semakin banyak kita gunakan air semakin enak perasaan kita. Karena kita sudah terbiasa boros, akhirnya dalam wudhu pun hidup kita boros. Bersuci pun dalam keadaan boros. Sehingga apa yang terjadi? Hidup kita juga boros. Yang tak penting dibeli, ditumpuk, makanan ditumpuk, jadi basi. Karena kita biasa boros. Besok dibuang, dikasih anjing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal betapa banyak orang yang tidak dapat makan, tidak dapat minum. Kita sendiri membuang makanan, membuang minuman. Asalnya apa? Karena kita